Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? How are you? I am fine, thank you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Let us pray. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank Thee for this new morning. Kami berterima kasih kepada Engkau untuk pagi yang baru ini. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Now we are going to learn Thy scriptures. Please help us. Mohon Engkau menolong kami. Forgive our sins. Ampuni dosa kami. In Jesus' name, we give thanks and pray. Amen. Nah, anak-anak, kalau berdoa, kita berdoa kepada Allah Bapa. Allah apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, ya. Nah, coba dengarkan baik-baik ya. Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Coba ulangi dengan saya. Allah itu satu, tetapi tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. 1, 2, 3, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, Bapa dia punya apa? Kehendak. Dia punya rencana. Dia punya keinginan supaya kita semuanya jangan masuk neraka, tetapi masuk surga. Itu yang pertama ya. Bapa punya rencana. Kalau Tuhan Yesus, dia mati untuk dosa kita. Dia apa? Mati, ya. Kalian tahu nggak? Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Dia jadi manusia. Allah tidak bisa mati, tapi dia jadi manusia. Dia tidak ada dosa. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Kita sudah berdosa kan? Nah, apa dosa kita? Kita kadang-kadang pikirannya jahat, ya, benci sama teman dan sebagainya kan? Pikiran jahat. Dosa yang berikutnya kata-kata kotor, apa? Ngomong jorok, apa? Nanti saya ajarkan bagaimana supaya tidak ngomong jorok. Ya, bagaimana supaya tidak ngomong jorok. Ada obatnya. Kalian pernah sakit nggak? Nah, ada ke dokter nggak? Nah, di sini ada yang jadi dokter ya, bapaknya ya. Siapa? Papa Jesslyn dokter. Bapak Jesslyn dokter. Kalau sakit cari Papa Jesslyn, dikasih obat. Jadi kalau misalnya batuk, nah nanti dikasih obat ya, diminum ya. Setelah minum jadi apa? Sembuh. Nah, nanti saya kasih tahu ya, yang suka ngomong jorok, bagaimana caranya supaya tidak ngomong jorok. Oke. Nah, yang pertama, Allah Bapa, dia ingin jangan orang masuk neraka. Allah apa? Bapa. Dia ingin orang jangan masuk neraka tapi masuk surga. Yang kedua, bagaimana cara masuk surga? Tuhan Yesus harus datang menjadi penyelamat kita. Menjadi apa? Tuhan Yesus jadi apa? Penyelamat dengan cara mati di salib. Dengan darahnya dosa kita dihapus dan kita boleh masuk surga. Nah, yang pagi ini kita akan pelajari ya, bukan Allah Bapa, bukan Allah Putra, bukan Tuhan Yesus, tapi Allah Roh Kudus. 1, 2, 3. Allah apa? Roh Kudus. Allah Bapa tidak bisa dilihat. Bisa nggak lihat Allah Bapa? Nggak bisa, karena dia adalah roh. Tuhan Yesus bisa lihat nggak? Bisa. Nanti kalau ketemu di surga bisa lihat Tuhan Yesus ya. Nanti satu saat. Siapa yang sudah percaya Yesus?
Ya, nanti kamu akan melihat Tuhan Yesus ya. Bagaimana ya Tuhan Yesus keadaannya ya. Sekarang kita nggak tahu ya, kita hanya lihat lukisan, itu bukan seperti itu Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, Roh Kudus kelihatan nggak? Kelihatan nggak Roh Kudus? Nggak kelihatan. Saya tanya kalian, anak-anak. Angin kelihatan nggak angin? Ada nggak angin? Ada. Kok kamu tahu ada angin? Karena rasanya kayak dingin. Oh, rasanya dingin itu AC kan, keluar angin. Dingin terasa. Bagus. Kamu kalau lihat itu, daun. Kenapa daun itu Gerak. bergerak? Karena ada angin. Karena tiup angin. Angin ada nggak? Nampak nggak? Tapi kita tahu bahwa angin ada, dia bertiup, terasa dingin, dan daun bisa bergoyang-goyang. Nah, sekarang saya bacakan satu ayat. Yohanes 16 ayat 8. Ikuti saya ya. Yohanes pasal 16 ayat 8. Ini kata Yesus ya. Kalau ia Roh Kudus datang. 1, 2, 3. Kalau ia Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan keadilan, akan penghakiman. Jadi begini ya. Tadi ada yang lapor, anak-anak suka nakal. Dengar. Ayo. Lihat ke sini. Nakal tuh kalau guru berbicara kalian main-main, tuh nakal ya. Atau apa? Disuruh belajar malah main. Disuruh belajar sama malah main ya. Disuruh nyanyi malah bengong. Bengong. Jangan bengong-bengong ya, Hugo. Jangan bengong-bengong. Lihat sini. Kalau bengong-bengong nggak bagus ya. Kamu harus lihat orang yang ngomong. Lihat orang yang ngomong. Matanya dilihat. Matanya apa? Kalau saya ngomong, ya saya lihat mata kalian. Nah, dunia ini banyak dosa. Banyak apa? Banyak dosa ya. Tapi kamu tahu nggak? Bagaimana caranya kita bisa tidak lagi berdosa? Satu, kalau berdosa minta ampun Tuhan. Apa? Ya, Tuhan Yesus, saya sudah nakal. Kemarin saya dorong kawan saya. Ampuni saya ya. Minta ampun pada Tuhan. Yang kedua, nah, bagaimana caranya supaya kita tidak ngomong jorok? Gimana caranya? Kita harus belajar yang rajin. Kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dalam apa? Anak-anak, waktu belajar ada menghafal nggak? Ada kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bisa? A, B, C, D. Siapa yang bisa hafal A, B, C, D? Saya. Coba. 1, 2, 3. E. Oke, sudah hafal kan? Ya, sudah hafal. Tapi kalian jangan hanya menghafal ABC, harus menghafal apa? Alkitab firman tuh. Contohnya ya, yang kalian hafal. Doa Bapa kami, bisa nggak? Bisa nggak doa Bapa kami dihafal? Bisa. Coba, 1, 2, 3. Dan ampun seperti, dan janganlah tetapi
rajin ya. Pertamanya lancar, terakhirnya udah tersendat-sendat ya, harus dihafal. Nah, kalau kalian mau menjaga mulut supaya dari mulut tidak keluar kata-kata kotor. Tidak keluar apa? Kata kotor. Nah, kamu lihat ya, mulut. Mulut itu ya, yang buat kita ngomong itu apa? Lidah, apa? Kalau orang nggak ada lidah bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nggak ada lidah nggak bisa ngomong. Nah, lidah itu kalian tahu nggak? Kalau mulut nggak buka bisa ngomong nggak? Nggak. Kalau gigi nggak buka bisa ngomong nggak? Jadi kalian lihat ya, sebelum ngomong, pikiran kita itu memerintahkan lidah untuk ngomong. Tapi ada dua ya yang mencegah supaya lidah kita jangan sembarang ngomong. Ya, yaitu mulut kita dan gigi kita. Tapi jangan lupa loh, yang memerintahkan lidah kita ngomong ada apa? Di dalam otak. Nah, kalau kamu rajin belajar firman, rajin apa? Rajin menghafal firman, maka kamu tidak akan bagaimana? Ngomong jorok. Tapi ngomong apa? Firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Kalau Roh Kudus datang di bumi, apa yang dia buat? Kalau Yesus datang kan dia mati di salib untuk kita kan? Dikubur dan dia bangkit. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Ada 3. 1, dia menginsapkan kita akan dosa. Apa itu dosa? Contohkan dosa apa? Kesalahan kita. Kesalahan karena tidak menuruti perintah Tuhan Yesus. Itu dosa. Nah, dia membuat kita insaf, bukan hanya insaf loh, kita mau bertobat. Apa Yang kedua, dia mengajarkan kita tentang keadilan ya, ataupun kebenaran firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Ya, misalnya kalau kamu percaya Yesus, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Kalau kamu ya tidak dibantu Roh Kudus, kamu nggak bisa percaya Yesus. Kamu hanya dengar dari guru-guru, tapi nggak sungguh-sungguh percaya. Sekarang, siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Saya mau tahu. Oke, puji Tuhan. Kenapa bisa percaya Tuhan Yesus? Karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini penting ya. Setiap orang yang berdosa akan dihakimi, akan dihukum. Akan apa? Akan dihakimi. Nah, karena waktu menghakimi itu akan disebut ya dosanya apa, kapan dia punya dosa. Karena Tuhan itu ya, dia tahu semua yang kita lakukan. Tahu nggak? Tahu nggak Tuhan akan yang kita lakukan? Dia tahu. Dia tahu apa yang kamu pikirkan. Dia tahu. Dia tahu apa yang kamu katakan. Dia tahu. Dia tahu apa yang kamu lakukan walaupun nggak ada orang. Misalnya begini ya, saya jalan-jalan di situ. Wow, nggak ada orang kan? Terus ada apa? Barang di situ. Saya ambil, saya masukkan. Saya lihat nggak ada orang. Betul-betul nggak ada orang? Betul kan? Tapi jangan lupa ada apa? CCTV. Ada apa? CCTV. Jadi waktu kamu ya dan saya kalau melihat barang orang kamu ambil, kamu pikir orang nggak tahu, tapi ada apa? CCTV. Nah, di sini pernah terjadi ya. Anak-anak dengar baik-baik. Ayo, dengar baik-baik. Nah, pencuri dia mencuri di sebelah. Mencuri di mana? Sebelah. Pencurinya berapa orang? 2 orang. Dan pencurinya dikejar oleh orang sebelah, lari ke sini. Lari kemana? Ke dalam gereja. Satunya ditangkap. Satunya apa? Kawannya? Lari kemana ya? Nah, pada siang hari ada kepala polisi. Kepala apa? Datang ke sini. Dia bingung, kok ada 2 pencuri, satunya ketangkap, satunya di mana? Satunya di mana? Nah, baru kepala polisi itu pergi ke kantor kita dan dia lihat CCTV. Lihat apa? Dilihat terus loh. Di mana nih satu orang yang satu itu? Kelihatan nggak kira-kira? Hah? Kelihatan nggak?
Wah, polisinya pinter loh, karena dia kepalanya polisi ya. Dia lihat pelan-pelan. Tahu dia. Yang satu pencurinya tidak lari dari gereja ini, tapi di mana dia sembunyi, tahu nggak? Di tembok gereja. Di tembok gereja? Salah. Di depan situ, dekat tiang listrik, lampu, ada selokan. Ada apa? Ada got, tahu nggak got? Dia sembunyi di situ loh. Kelihatan dia pergi, dia sembunyi di situ. Sudah berapa jam anak-anak? Dari pagi sampai siang sudah lebih dari 5 jam. Dia di situ nggak berani keluar. Karena kalau dia keluar, ditangkap orang, dia bisa dipukul orang. Akhirnya kepala polisinya pergi kemana? Ke bawah. Ke bawah mana? Got. Got yang di depan dicari. Pencurinya ketangkap. Apa? Nah, sekarang saya tanya kalian. Oke, dengar. Kalau kamu berbuat dosa, Tuhan tahu nggak? Tahu. Hah? Tahu. Dia maha tahu. Dia juga maha hadir. Dia maha kuasa. Dia akan menghakimi dan menghukum dosa. Menghukum apa? Dosa. Nah, bagaimana caranya supaya dosa kita tidak dihukum? Rajin berdoa. Datang pada Bapa minta ampun dosa. Bagaimana caranya Allah mengampun dosa kita? Dia menghapus dosa kita dengan apa? Saya salib. Ya, darah Tuhan Yesus. Bagus. Yesus tuh mati ya. Kalian pernah lihat nggak? Dengan darah mulia. Apa yang membuat Yesus darahnya mengalir? Kalian pernah luka nggak? Paku. Dan apa lagi? Tangannya dipaku, apanya lagi dipaku? Kakinya dipaku, terus lambungnya? Lambungnya ada lagunya, nanti kalian minta diajarkan lagunya ya. Ya, lagu. Tanda paku. Tanda paku. Ya. Tuhan Yesus ditusuk lambungnya. Ditusuk apa? Dengan apa ditusuk? Pakai palu. Palu dengan tombak apa? Dengan tombak. Nah, darah Yesus bisa menghapus dosa. Anak-anak pernah nggak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Nah tuh, udah nakal tuh. Nah, Tuhan Yesus, saya nakal tadi, mohon ampun. Misalnya kamu salah sama kawan, kamu ada bilang nggak? Sorry. Ada bilang sorry nggak? Pernah nggak bilang sorry sama Tuhan Yesus? Ada nggak? Hah? Enggak? Ada. Iya, minta ampun sama Tuhan Yesus. Gimana Yesus mengampuni dosa kita? Sakit nggak dia keluar darah? Mau nggak kalian nyakiti Yesus? Nggak mau. Kalau gitu harus tidak berdosa. Kalau ngomong jorok gimana caranya? Kuncimu? Gimana kuncinya? Pura-pura. Gini Jak. Kalau gini bisa ngomong nggak? Jangan siapa nanti ya. Saya mau lihat ya. Kalau sudah dengar ya, jangan lagi ngomong jorok dengan menyimpan firman ya. Ada satu lagu, firman-Mu kusimpan dalam jantungku. 1, 2, 3. Firman-Mu kusimpan dalam jantungku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya. Itu nggak lagunya. Lagunya ada. Firman-Mu kusimpan Di dalam jantungku. supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya, jadi kalau firman Tuhan kita simpan, Roh Kudus akan menolong kita supaya kita jangan berdosa. Kalau berdosa, Roh Kudus juga akan bilang, kau sudah berdosa. Ya, sudah berdosa harus cepat-cepat bertobat, minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi. Minta ampun apa? Jangan berbuat dosa lagi. Apa pekerjaan Roh Kudus? Menyadarkan kita akan dosa, akan keadilan dan penghakiman dan penghukuman. Kalau orang ya tidak mau percaya Yesus, dia jadi seperti apa? Dia akan
lempar kemana? Neraka. Ya, karena dosanya tidak ampuni. Apa yang terjadi di neraka? Api semakin Panas sekali ya, dan sakit, aulatnya sakit, dan tidak ada kawan, tidak ada apa? Selama-lamanya. Tapi kalau kamu percaya Yesus, dosa sudah dihapus, dibawa kemana? Di surga ada apa? Ada teman. Banyak teman. Oke, apa lagi? Tidak ada malaikat, tidak sakit lagi, tidak berdosa lagi, tidak kecil lagi, semua sudah dewasa ya. Di surga tuh gak ada anak kecil. Di surga ada anak kecil gak? Ada nggak? Ada? Enggak, nanti semua sudah besar ya. Ya, di surga semua sudah besar seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita berdiri ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Roh Kudus. Apa? Dia seperti angin. Seperti apa? Walaupun tidak nampak, tapi Roh Kudus itu ada. Apa pekerjaan Roh Kudus? Dia membuat kita tahu akan dosa, akan firman Tuhan, dan penghakiman. Ya, kita berdoa ya. Ikuti saya. 我们在天上的父, Bapa kami di sorga, 我们感谢你能够学习你的话. Kami berterima kasih kepada Engkau karena kami diberi kesempatan belajar tentang Roh Kudus yang membuat manusia insaf, bertobat dari dosa, tahu akan kebenaran dan penghakiman. Kami berterima kasih karena Roh Kudus telah menolong kami percaya pada Tuhan Yesus. 我们交托我们的生活在你的手掌中. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. 求你赦免我们的罪，用主耶稣的宝血， dengan darah Tuhan Yesus, 洗净我们的罪， hapuskanlah dosa kami. 奉主耶稣名， 我们祷告， 我们感谢， di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Duduk, silakan duduk. Selamat pagi dan 再见. See you again. Bye bye. Thank you. 谢谢。